Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi wajibatis sa'i. Fasal dalam pembahasan mengenai kewajiban-kewajiban saat sedang melakukan sa'i. Sa'i ini biasanya teman-teman itu antara Safa dan Marwa. Silakan teman-teman buka di Google, buka di YouTube seperti apa pemandangan sa'i. Itu biasanya jalan gitu di tengah-tengah di wadi, ya, di Batnul Wadi antara Bukit Safa dan Bukit Marwa. Kita coba gambarkan dulu biar teman-teman ada gambaran. Gimana cara gambarnya? Oke. Kita coba kasih garis dulu. Garis. Ini garis. Oke. Di sini ada bukit. Oke. Ini Bukit Safa. Ini Bukit Marwa. Oke. Perjalanannya bagaimana? Perjalanannya itu begini. Kita tulis saja dulu. Ini Bukit As-Safa. As-Safa, ini Bukit Al-Marwah. Al-Marwah. Oke. Kemudian ini proses jalannya dari sini terlebih dahulu. Seret. Panahnya ke sana. Nah, lalu ini begini. Begitu. Sebanyak berapa? Sebanyak 7 kali. Di sini adalah ada titik kumpul. Gimana sih cara tulisnya? Gini ya. Bidayatus sa'i. Bidayah as-sa'i artinya adalah sa'i itu dimulai dari sini. Di sini itu nihayah. Nihayatus sa'i. Nah, di sini adalah tempat awal sa'i, ini adalah tempat akhir sa'i. Kayak gitu aja dulu. Nanti kita akan bahas satu-satu berdasarkan gambar ini. Wawajibatu sa'i sittatun. Adapun kewajiban-kewajiban saat sedang melakukan sa'i itu ada 6. Apa saja? Yang pertama, an yabda'a bis Safa wa yakhtima bil Marwah. Pertama, dia harus mulai dari Safa dan mengakhirinya di Marwah. Hitungannya harus dari sini. Pertama Safa, kemudian Marwah 1, ke sana lagi 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang salah ini. 1, bentar. Kita pakai warna kuning lah. Kan awalnya dari Safa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akhirnya itu berada di Marwah, teman-teman. Gitu. Kalau semisal ternyata dia mulainya dari Marwah, bagaimana? Maka posisi dari Marwah ke Safa itu dianggap tiada. Jadi baru dihitung 1 dari permulaan Safanya. Dah, kita hapus. Begitu. Selanjutnya, wa kaunuhu sab'an yaqinan bihasabi dhahabi marratan wal 'audati ukhra. Dan sa'i tadi itu harus berjumlah dilakukan sebanyak 7 kali dalam keadaan yakin. Dalam keadaan yakin, dalam artian ketika muncul keraguan-raguan itu tidak dibenarkan. Gini, kalau ragu-ragunya itu muncul di tengah-tengah sa'i, teman-teman ragu jumlahnya. Ini saya masuk 3 atau 4, 4 atau 5, 5 atau 6. Sama seperti posisi tawaf, maka diambil yang lebih sedikit. Tapi kalau keraguan itu muncul setelah teman-teman selesai dari sa'i, sa'i sudah dilaksanakan tek-tek-tek, setelah kalian keluar dari tempat sa'i, kalian tiba-tiba mikir lagi, "Loh, bentar. Tadi berapa ya?" Maka itu dianggap tidak masalah.
Perhitungannya seperti apa? Bihasabi dhahabi marratan wal audati ukhra. Dengan cara menghitungnya itu berangkat dihitung satu, baliknya dihitung satu. Jadi bukan satu putaran full 360 derajat dianggap satu putaran, melainkan segini aja segini itu satu, balik lagi dua, balik lagi ke sini tiga, balik lagi 4, 5, 6, 7. Jadi, sehingga nanti berakhirnya harus di marwah. Lanjut. Wa qat'u jami'il masafati baina Safa wal Marwah. Dan dia harus menyelesaikan seluruh jarak antara Safa dan Marwah. Dalam artian, teman-teman jangan tiba-tiba gini, ini kan Bukit Safa nih. Kita pakai kuning. Ini kan Bukit Safa, ini kan Bukit Marwah. Jangan teman-teman tiba-tiba ngitungnya dari sini, ya, baru nyampe di sini tiba-tiba teman-teman muter di sini gara-gara mager. Nyampe di sini mager. Atau ketika sudah sampai di Marwah, harusnya kan langsung balik ke Safa, kalian mager, berhenti di tengah. Nah, itu tidak dianggap sebagai satu hitungan. Itu ini maksud. Jadi full harus sampai selesai. Dan dianjurkan teman-teman ini justru menginjak sampai ke atas ini, ya. Dianjurkan untuk menginjak sampai ke atas. Wa kaunuhu min batnil wadi, dan sa'i tadi itu harus dilakukan di batnul wadi, di satu lembah yang ada dulu di zaman-zaman terdahulu sebelum akhirnya sekarang direnovasi dengan bentuk yang seperti sekarang. Jadi mas'ah atau tempat sa'i itu harus sebagaimana yang sekarang, yang berada di antara dua garis hijau itu, ya, yang berada di sana itu loh yang teman-teman melaksanakannya. Makanya para ulama hari ini sedang berdebat, ya. Kalau kita mau ngikut hukum pakem mazhab Syafi'i yang ini, maka mas'ah yang baru kan sekarang tempat sa'i itu kemudian diperluas kan. Tempat sa'i yang sudah diperluas sekarang, yang baru itu banyak ulama yang menentangnya. Karena itu bukan merupakan dari batnul wadi. Begitu teman-teman. Ya, paham ya sampai di sini? Jadi, mas'ah yang baru sekarang, tempat sa'i yang terbaru sekarang, ini sedang diperdebatkan hukumnya oleh para ulama. Saran saya, teman-teman, untuk tetap melaksanakan sa'i di tempat yang lama. Wa adamu sarifi anhu, dan tidak ada satupun yang memalingkan niat teman-teman sekalian dari sa'i. Jadi, saat teman-teman melaksanakan sa'i, jangan sampai ada niatan-niatan yang lain sebagaimana yang sudah sempat saya contohkan kemarin pada saat kita membahas mengenai bab tawaf. Jadi, andai kata teman-teman sudah melakukan perjalanan sa'i, tiba-tiba di jemaah kalian itu sudah terlanjur lebih cepat. Akhirnya, kalian sudah tidak lagi mikirin sa'i. Kalian hanya fokus mengejar jemaah yang ada di depan. Maka, seluruh langkah-langkah teman-teman sekalian itu tidak terhitung. Lantas bagaimana? Balik lagi ke belakang dan mulai perhitungan akan kembali dimulai dari situ. Begitu teman-teman. Nah, atau mungkin contoh lain, seperti contoh kemarin, kalian mungkin terpesona ketika kalian sedang melakukan sa'i, kalian sedang melihat saya di depan, terus kalian sudah terpesona dengan kejantanan saya, dengan kegagahan tubuh saya. Nah, terus akhirnya kalian udah gak fokus lagi dengan sa'inya, kalian fokus dengan saya. Nah, proses kalian ngejar saya itu, yang pasti saya risih kayak, ngapain sih ngejar-ngejar gitu? Saya kan lagi fokus ibadah gitu. itu pun dianggap sebagai as-sarif 'anis sa'i, sebagai sesuatu yang memalingkan niat teman-teman sekalian dari tujuan awal. Kecuali di sana ada tasyrikun niyah. Niatnya bersama, kalian masih niat melakukan sa'i, tapi ditambah dengan niatan yang lain, niat ngejar saya, ya, niat ngejar jemaah, dan seterusnya. Wa an yaqa'a ba'da tawafin sahihin, dan sa'i tadi itu harus dilakukan setelah tawaf yang sahih, tawaf yang sempurna. Itu saja kewajiban-kewajiban sa'i, tidak lebih. Lanjut lagi karena ini simple. Faslun fi wajibil wuqufi bi Arafah. Fasal dalam pembahasan mengenai kewajiban saat melakukan wukuf di Arafah. Wa wajibul wuqufi bi Arafah wahidun. Adapun kewajiban wukuf saat di Arafah itu ada satu saja. Kewajiban Arafah itu cuma satu. Apa dia? Wa huwa wujudul muhrimi biha lahzatan ba'da zawali yaumi Arafah ila tulu'i fajri yaumin nahri ma'a kaunihi ahlan lil ibadah
Wa adapun kewajibannya tadi itu apa? Wujudul muhrimi biha, adanya orang yang sedang ihram di Arafah. Jadi teman-teman harus berada di sana. Keberadaannya seperti apa? Mungkin kalian dalam keadaan tiduran, keadaan kayang, koprol, berjalan, berdiri, duduk, sekedar lewat. Pokoknya kalian berada di bumi Arafah. Tubuh kalian berada di sana. Itu saja syaratnya. Berapa lama? Lahzatan, walaupun sekejap. Sekejap, sering gitu, cukup. Sepersekian detik cukup. Kapan dia dihitungnya? Perhitungannya tadi itu, lahzatan itu kapan? Ba'da zawali yaumi Arafah. Tolak ukurnya, keberadaan kalian harus di sana minimal. Batas awalnya itu dari zawal, waktu zuhur, waktu tergelincirnya matahari pada hari Arafah, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ila tulu'i fajri yaumin nahri. Dan batas akhirnya adalah terbitnya fajar hari nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, apakah setiap orang yang muhrim yang boleh begitu? Oh, tentu saja tidak. Ma'a kaunihi ahlan lil ibadah. Dalam keadaan dia itu merupakan ahli ibadah. Apa yang dimaksud ahli ibadah? Ahli ibadah dalam artian dia bisa dengan pengendaliannya sendiri untuk melakukan ibadah. Sehingga contohnya orang yang sedang mabok, maka tidak boleh, tidak cukup bagi dirinya. Keberadaan orang mabuk di sana tidak mencukupi. Keberadaan orang yang sedang pingsan di sana tidak mencukupi. Sehingga harus orang yang dalam keadaan bisa mengendalikan dirinya. Orang tidur, walaupun dia tidak bisa mengendalikan dirinya saat tidur, ya, tidak bisa beribadah saat tidur, tapi dia tetap boleh karena hukumnya sebagaimana hukum orang sadar. Kalau ODGJ gimana? ODGJ dan anak kecil gimana? ODGJ dan anak kecil itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Dan dianya nanti menjadi sunnah, menjadi naflan. Ya. Khusus ODGJ dan anak kecil, karena itu ada darurah di sana, maka diperkenankan. Dah, sampai di sini kita kurang berapa bab nih? Kurang 2 bab. Lalu Safinatun Najah akan selesai. Alhamdulillah. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.